Atma, namaste, saya Ivani Chandra. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, penuh dengan berkat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini agak sedikit berbeda, saya bakalan share buku yang baru aja saya baca. Kebetulan saya suka sekali membaca buku, terutama buku-buku tentang kesehatan, mental health, self-growth, ataupun buku-buku novel ya teman-teman. Hari ini aku baru aja nyelesain buku yang berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, atau perubahan hidup yang akan kita jumpai ketika kita beres-beres, karya Marie Kondo. Marie Kondo dipanggil juga KonMari. Ia adalah seorang konsultan tata letak ruang, penyiar, penulis buku dari Jepang yang karyanya sudah sangat digemari, bahkan laku sampai jutaan eksemplar di seluruh dunia. Bahkan seni beres-beres ala Marie Kondo ini sempat juga dibikin serial TV dan disiarkan di Netflix. Nanti kalian boleh cari ya teman-teman. Ini saya hanya akan mengambil beberapa poin ya. Yang pertama adalah pentingnya beres-beres atau pentingnya tidying up. Menurut Marie Kondo sangat penting untuk kita melakukan beres-beres di rumah agar kita punya tempat untuk tinggal gitu. Kita punya tempat untuk bernapas. Karena menurut Marie Kondo ketika semuanya tertata rapi, ketika semua barang-barang itu pada tempatnya, kita akan bisa mengalami yang namanya berpikir jauh lebih jernih. Memang sih untuk beres-beres ini punya seninya sendiri karena tidak mudah untuk melakukan beres-beres, terutama di tempat yang sudah kita tinggali lama ya, dimana barang-barang akan sudah bertumpuk ya. Itu akan sulit sekali bagi kita untuk melakukan buang barang, pilih barang, yang mana yang kepake, yang mana yang enggak, yang mana yang harus kita singkirkan, yang mana yang enggak. Itu pasti akan membuat kita malahan frustasi, ujung-ujungnya nggak ada yang kita beresin, kita tetap simpen. Nah, di sini Marie Kondo mengatakan bahwa sebaiknya kalau lagi beres-beres itu tidak beres-beres berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan kategori. Misalnya aja nih, kita lagi mau beres-beres buku. Buku itu kan kadang-kadang ada di kamar, kadang-kadang ada di ruang tamu, kadang-kadang ada di meja ruang keluarga. Nah, seperti itu. Semua buku kita kumpulin dulu. Setelah buku-buku ini kita kumpulin, barulah kita pilih yang mana yang masih kita mau baca, yang mana yang masih perlu kita simpan, kita rasa perlu, mana yang enggak. Nah, setelah itu baru kita singkirkan, dan tempatnya pun jika memungkinkan simpanlah di satu lokasi khusus, misalnya di lemari khusus atau di perpustakaan pribadi. Karena kalau kita naruhnya itu di tempat yang macem-macem, banyak tempat gitu, itu akan membuat kita bingung. Poin yang kedua adalah seni menyingkirkan barang. Menyingkirkan barang ini tentunya erat kaitannya dengan beres-beres barang, dimana kalau kita beres-beres barang pasti akan ada yang kita simpan, ada yang kita singkirkan ya teman-teman. Nah, inilah di sini Marie Kondo mengatakan bahwa dalam menyingkirkan barang pun ternyata ada seninya nih teman-teman. Jadi ketika kita menyingkirkan barang, sebaiknya kita tanyakan dulu apakah ini masih perlu, lalu apakah barang ini memiliki arti khusus untuk diri kita, apakah membuat kita bahagia. Kalau ternyata membuat kita bahagia, maka simpanlah barang ini karena akan membuat kita bahagia selamanya. Tapi dari seni membereskan barang ini, seni menyingkirkan barang ini itu kita juga nggak bisa sembarangan main menyingkirkan aja, karena ada triknya ya. Yang pertama itu tidak menyingkirkan barang berdasarkan lokasi. Jadi jangan mentang-mentang suatu lokasi itu misalnya bukunya sudah full lalu kita singkirkan, nggak seperti itu. Jadi balik lagi, singkirkanlah berdasarkan kategori. Ketika semua sudah dikumpulkan buku-buku yang ada di dalam satu rumah, baru kita pilih yang mana yang masih akan kita pakai, yang mana yang enggak. Yang kedua, kita biasain kalau membereskan barang, mulailah barang-barang yang tidak memiliki arti sentimental ya. Jadi kalau kita lagi beres-beres, kita jangan langsung beres-beresinnya itu buku kenangan atau foto-foto. Itu akan membuat kita sentimental, akhirnya ujung-ujungnya
kita nggak berhasil membereskan barang. Dan yang ketiga adalah kalau mau membereskan barang itu kalau bisa dalam satu waktu ya. Misalnya kita lagi mau beresin buku nih, kategori buku, itu semua satu rumah langsung kita kumpulin dan kita bereskan dalam satu waktu. Jangan terpisah-pisah, karena kalau terpisah-pisah akhirnya juga tidak akan maksimal. Yang ketiga adalah mengosongkan barang atau langsung membereskan barang. Jadi teman-teman, maksud Marie Kondo di sini adalah ketika kita misalnya selesai dari berpergian, itu barang yang ada yang kita bawa langsung kita beresin. Setelah kita selesai belanja, barang yang ada juga langsung kita beresin, langsung kita lipat, atau kita cuci dulu lalu kita lipat, seperti itu. Atau ketika beli perabotan rumah tangga, beli alat-alat dapur, langsung kita simpan di tempatnya. Janganlah kita letakkan begitu saja di tempat yang bukan seharusnya, sehingga akan menambah tumpukan barang-barang yang harus kita beresin. Benar juga ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya rumah segera rapi. So what is the conclusion? Jadi menurut Marie Kondo, kita mulailah rapihkan ruangan kita, rumah kita. Karena ketika kita merapihkan rumah, ruang kita, itu akan membuat kita menjadi bisa berpikir lebih jernih, lebih clear ya, mana yang harus diperbaiki lagi, sisi mana yang harus kita ikuti, seperti itu. Karena ada satu cerita dalam buku ini mengenai temannya Marie Kondo. Jadi ketika ia memberes-bereskan buku-bukunya yang sangat banyak, buku-buku dari ia sekolah SMP juga masih ada. Ketika ia berhasil menyingkirkan buku-buku yang tidak dia perlukan dan menyimpan buku-buku yang ia masih butuhkan, ternyata buku-buku yang masih ia butuhkan ini kok banyak tentang kesejahteraan sosial. Dari situ ia akhirnya menjadi clear bahwa passionnya dia adalah di kesejahteraan sosial dan akhirnya berhenti kerja mengikuti passionnya. Nah, ketika kita beres-beres, hal ini yang kita dapat. Kita pikirannya jauh lebih jernih, kita bisa meninggalkan masa lalu dan akhirnya memikirkan apa nih yang ada dan bisa memperbaiki kalau rumah kita rapi, ruangan kita bersih. Wah, ternyata sampai sebegitunya ya seni dari beres-beres. Maka dari itu teman-teman, di sini kita juga banyak ya menemui bahwa kebanyakan orang sekarang mulai hidup minimalis. Jadi memang si Marie Kondo ini juga erat kaitannya dengan hidup minimalis. Karena dengan begitu ternyata banyak sekali perubahan yang bisa kita dapat, teman-teman. Kalian juga termasuk orang yang minimalis, bukan? Tapi setidaknya kita lakukan dulu mulai dari beres-beres supaya betul bisa merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Thank you for watching my video. Atma, namaste.